Hai semuanya, kami dari kelompok 7 probabilitas dan statistik. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang apa itu pemusatan data. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari Febrilita, Serina, Nelson, Bucidian, dan Ropi. Baiklah, mari kita mulai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah suatu nilai data dari serangkaian data yang dapat mewakili data tersebut. Salah satu aspek yang paling penting untuk menggambarkan distribusi data adalah nilai pusat data pengamatan. Setiap pengukuran aritmatika yang ditunjukkan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data dikenal sebagai ukuran pemusatan data. Terdapat 3 ukuran pemusatan data yang sering digunakan, yaitu yang pertama mean, yang kedua median, yang ketiga mode. Ukuran statistik lainnya adalah rata-rata ukur, rata-rata harmonik, serta beberapa karakteristik penting yang perlu dipahami untuk ukuran tendensi sentral yang baik, serta bagaimana memilih atau menggunakan nilai tendensi sentral yang tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rata-rata hitung atau mean. Merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menggambarkan ukuran tendensi sentral. Mean dihitung dengan menjumlahkan suatu nilai data pengamatan kemudian dibagi dengan banyaknya data. Definisi tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Sampel dengan rumus X bar sama dengan sigma X per N, sedangkan populasi dengan rumus mu sama dengan sigma X per N. Berikut di bawah ini merupakan nilai yang diambil pada rumus-rumus sampel dan populasi. Sigma sama dengan lambang penjumlahan semua gugus data pengamatan, sedangkan N kecil yang digunakan pada sampel merupakan banyaknya sampel data, sedangkan N besar yang digunakan pada rumus populasi banyaknya data populasi. X bar yang dimaksud adalah nilai rata-rata sampel, sedangkan mu merupakan nilai rata-rata populasi. Rata-rata hitung atau mean untuk data tunggal. Contoh 1. Hitunglah nilai rata-rata dari nilai ujian statistik berikut. Di sini ada 10 data. Jawab, X bar sama dengan seluruh data dibagi dengan jumlah data. Dapatlah hasilnya 61. Nilai rata-rata dari data yang sudah dikelompokkan bisa dihitung dengan menggunakan formula berikut. X bar sama dengan F1X1 tambah F2X2 tambah Fn(xn) dibagi F1 tambah F2 tambah Fn sama dengan sigma Fi Xi dibagi sigma Fi, di mana sigma merupakan lambang penjumlahan semua gugus data pengamatan, Fi frekuensi data ke I, N banyaknya sampel data nilai rata-rata sampel, Xi data ke I. Ada contoh 2, berapa rata-rata hitung pada tabel frekuensi berikut. Tabel frekuensi pada tabel ini merupakan tabel frekuensi untuk data tunggal, bukan tabel frekuensi dari data yang sudah dikelompokkan berdasarkan selang atau kelas tertentu. Berikut datanya. Xi ada 5 data dan Fi ada 5 data. Dijawab Xi, Fi, Fxi sesuai dengan rumusnya, yaitu Xi dikali Fi, dan dapatlah hasilnya Fxi. Nah, dari jumlah data Fi Xi, masuklah ke rumus X bar sama dengan sigma Fi Xi dibagi sigma Fi sama dengan 1035 dibagi 16, dapat hasilnya 64,6. Selanjutnya, ada rata-rata gabungan atau rata-rata terbobot, weight mean. Rata-rata gabungan disebut juga grand mean, pool mean atau rata-rata umum, adalah cara yang tepat untuk menggabungkan rata-rata hitung dari beberapa sampel. Dengan rumusnya yaitu X sama dengan sigma NIXI per sigma NI sama dengan X sama dengan sigma FIXI per sigma FI. Xi
ditentukan dengan penjumlahan antara nilai ujian, yaitu 31 ditambah 40 dibagi dengan 2, atau bisa diambil nilai tengahnya. Dan FI/XI didapatkan dari hasil FI dikalikan XI. Selanjutnya kita masukkan sesuai rumus, yaitu X sama dengan sigma FI/XI per sigma FI, yaitu hasilnya adalah 6090 dibagi dengan 80, dan hasilnya adalah 76. Lalu ada yang disebut juga dengan oleh median. Median adalah nilai tengah dari kelompok data yang telah diurutkan, atau membesar atau mengecil. Jika jumlah data ganjil, median sama dengan nilai paling tengah. Jika jumlah data genap, median sama dengan rata-rata dari dua nilai tengah. Dengan kata lain, median terletak pada nilai ke n per 2. Lalu kita masuk pada contoh. Hitunglah median dari nilai ujian statistik kelas 03 PT4 Universitas Dinamika Bangsa berikut ini: 8, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 29. Jawabnya data diurutkan, banyak data ada 10, posisinya adalah 10 plus 1 per 2 sama dengan 5,5, data tengahnya ada pada 6 dan 7. Jadi median sama dengan setengah 6 tambah 7 per 2 sama dengan 6,5. Rata-rata dari dua data yang terletak pada urutan ke-5 dan ke-6. Untuk data berkelompok yang dinyatakan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, median sama dengan LO tambah C N bagi 2 dikurang F bagi F, di mana med adalah median, LO adalah batas bawah kelas median, C sama dengan lebar kelas, N banyaknya data, F jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median, F frekuensi kelas median. Modus. Mode adalah data yang paling sering muncul atau terjadi. Untuk menentukan modus, pertama, susun data dalam urutan meningkatkan atau sebaliknya, kemudian hitung frekuensinya. Nilai frekuensi yang paling besar adalah modus. Modus digunakan baik untuk tipe data numerik ataupun data kategoris. Contoh 1, sumbangan PMI warga Kota Jambi sebesar 7.500, 8.000, 9.000, 8.000, 3.000, 5.000, 8.000. Modusnya adalah Rp8.000. Kemudian kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu adalah 1. Pendekatan perhitungan nilai rata-rata hitung dengan menggunakan distribusi frekuensi kurang akurat dibandingkan dengan cara perhitungan rata-rata hitung dengan menggunakan data aktualnya. Pendekatan ini seharusnya hanya digunakan apabila tidak memungkinkan untuk menghitung nilai rata-rata hitung dari sumber data aslinya. 2. MEAN merupakan ukuran nilai pusat yang terbaik dan sering digunakan dalam analisis statistik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika dalam presentasi kami ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.